kita mau siapkan hati kita, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena betapa dalam kasih-Nya Bapa, betapa dalamnya kasih-Nya Tuhan atas hidup kita. Dia yang lepaskan kita dari segala dosa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Engkau juga hadir Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami panggil Yesus, ada pemulihan terjadi, ada lawatan terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Kau memberkati ibadah kami Tuhan, secara offline dan online Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Karena kasih Allah, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Yes, rahmatnya selalu baru, kasihnya tidak berkesudahan. Setia Bapa, Kau Bapa yang mulia Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini. Karena kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami ada Tuhan pagi hari ini, kami tahu semua karena berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila setiap pujian demi pujian sudah kami naikkan di hadapan Engkau, kiranya berkenan di hadapan-Mu, jadi upah yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu sudah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus pakai dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berotoritas pagi hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya pagi hari ini lewat kasih setia Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tapi saudara-saudara kami juga yang ada di rumah, kami percaya mereka sudah mengikuti ibadah ini juga mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba yang menyampaikan dan kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menerima berkat-berkat rohani yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan jadi dalam nama Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan melimpahkan dalam hidup kita kasih setia Tuhan. Ya, sesuai dengan tema kita mengalami kasih Bapa pada saat hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara cepat saya akan membacakan. Mari kita baca dalam Mazmur 103 ayat 13 Bapak Ibu. Ya. Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur. Ya. Tuhan adalah Bapa surgawi. Dia adalah pencipta. Ya. Dia menciptakan dengan penuh kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia memelihara kehidupan umatnya. Kita percaya pagi hari ini kita ada juga karena kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ya. Kisah Rasul 14 ayat 17. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri-Nya. Ya, dengan berbagai-bagai kebajikan. Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit. Dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah wujud pemeliharaan Tuhan. Inilah wujud kasih Tuhan yang boleh kita alami pagi hari ini. Itulah pemeliharaan secara umum Bapak Ibu. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saja kita dipelihara secara umum, tapi kita juga mendapatkan pemeliharaan secara khusus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, kita percaya karena kan Pak, Tuhan yang kita sembah, Dia sudah menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita boleh diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kasih Bapa. Ya, Dia rela mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, boleh turun untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah pemeliharaan secara khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Bapa rela mengirimkan anaknya itu bagi kita semua. Ya. Inilah kasih yang tidak terbatas. Ya. Kasih yang indah, kasih yang boleh kita alami Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kasih Bapa surgawi,
kita juga harus bagaimana membawa kehidupan kita. Kita juga harus belajar bagaimana kita mengaplikasikan kasih Bapa itu dalam kehidupan kita dan keluarga kita, Bapak Ibu. Ya. Tidak saja kasih Bapa yang sudah kita terima itu menjadi bagian kita pribadi saja, tetapi di samping kita menerima secara pribadi, bagi keluarga kita juga kita harus bagaimana mengimpartasikan kasih Bapa itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita dapat berfungsi untuk menyalurkan kasih Bapa itu? Kita dapat menyalurkan kasih Bapa itu seperti fungsi organ tubuh bagi hidup kita secara manusia yang boleh diciptakan sempurna sesuai dengan gambar daripada Allah. Ya, kita boleh menyalurkan hal itu di dalam hidup kita. Yang pertama, seperti otak yang merencanakan. Bagaimana Allah Bapa Surgawi merencanakan keselamatan buat kita orang-orang yang berdosa lewat anaknya yang diberikan kepada kita, lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita boleh melihat waktu Abraham disuruh mengorbankan anak yang dikasihi, Bapak Ibu. Ya, satu-satunya anak yang dikasihi, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan. Itulah menjadi berkenan, Tuhan berkenan kepada Abraham. Sehingga ketika anaknya sudah diikat, si Ishak mau disembelih, Tuhan ganti, Bapak Ibu, dengan apa? Domba yang tersangkut. Ya, itulah kasih yang sungguh luar biasa yang Tuhan bagaimana dia memberkati Abraham. Tetapi ketika Tuhan Yesus harus dikorbankan, tidak ada yang menggantikan. Dia sendiri ya harus rela tubuhnya dihancurkan, disalib, Bapak Ibu. Tidak ada yang menggantikan. Ya, kita bersyukur kita ada saat ini. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai keluarga, mungkin bapak-bapak sebagai ayah, ya, kita juga harus merencanakan yang terbaik mungkin bagi anak-anak kita. Semasa mereka masih ada di dalam pendidikan, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak memiliki kasih yang luar biasa bagi istri dan anak-anaknya. Ya, dia mungkin memiliki satu-satunya harta, ataupun dia memiliki apapun yang dia punya, dia bisa jual, Bapak Ibu. Hanya untuk apa? Merencanakan supaya apa? Anaknya kelak bisa berhasil di dalam pendidikan itu. Ya. Kita juga bersyukur pagi hari ini. Kita tahu sebagai orang tua memang harus memperhatikan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, bagaimana dengan anak-anak yang sudah diperhatikan, sudah orang tua sudah merencanakan dengan baik dalam kehidupan pendidikan mungkin kita yang masih sekolah, masih menuntut ilmu. Sebagai anak kita juga harus memiliki respek kepada orang tua, menghormati orang tua, Bapak Ibu. Ya. Sebab firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, kalau saudara rajin ke gereja, kalau kamu udah rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi tidak punya hormat sama orang tua, tidak punya respek sama orang tua, artinya saudara sedang melanggar perintah Tuhan. Ya, ada hukum Tuhan yang saudara langgar sebagai anak Tuhan. Hukum 1-4 mengatur relasi hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Hukum 5-10 mengatur relasi secara horizontal yang diawali dengan hormatilah orang tuamu. Ya. Jadi saya percaya ketika orang tua sudah berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus memberikan rasa hormat, respek kepada orang tua, Bapak Ibu. Itulah juga kasih Tuhan, kasih Allah Bapa di dalam kehidupan Yesus boleh dikorbankan bagi saudara dan saya pada saat pagi hari ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, seperti mata yang bisa melihat ke depan. Nah, ciptaan Tuhan yang sempurna ya. Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditujukan Bapak Ibu kepada bangsa Israel. Ya. Ketika dia mengalami penjajahan di Babel 70 tahun, bangsa Israel mengalami tekanan, himpitan, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi lewat firman Tuhan yang Tuhan berikan ini, Tuhan ingin menghibur bagaimana bangsa Israel, orang-orang Israel harus tetap percaya, dia harus tetap sabar, dan dia harus yakin bahwa Tuhan memberikan masa depan yang hilang gemilang, masa depan yang indah di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita. Ya. Dalam menghadapi persoalan pergumulan apapun, kita percaya rancangan Tuhan itu sungguh rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh harapan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita bagi umat-umat Tuhan yang senantiasa mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita percaya itu Bapak Ibu, kita yakini apapun yang menjadi persoalan pergumulan saudara Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, percaya sakit penyakit, masalah apapun Tuhan sanggup menyelesaikannya. Karena dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang ajaib, dia Allah penolong kita, dia Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan di dalam setiap pergumulan persoalan kehidupan kita. Kita bersyukur pagi hari ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, seperti hidung yang dapat mendeteksi mencium bau, ya. Hidung untuk mendeteksi Bapak Ibu. Demikian juga bagaimana Allah Bapa menuntun bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan tiang api, dengan tiang awan, supaya mereka tidak kepanasan, tidak kedinginan, dan dihindarkan dari musuh. Tiang api, tiang awan akan menyertai bangsa Israel. Tapi ketika ada musuh mengejar mereka, orang Mesir mengejar mereka, tiang awan mundur ke belakang. Untuk apa? Menghalang-halangi mereka, supaya mereka tidak bisa menangkap orang-orang Israel yang sudah keluar dari Mesir. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu di dalam hidup kita? Ya, kita percaya pemeliharaan itu juga ada di dalam hidup kita. Kita juga akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dalam kehidupan kita. Saya boleh katakan ada seorang ayah Bapak Ibu yang mungkin kalau boleh saya bilang itu punya anak sekolah masih sama dengan sekolah anak saya. Anak ini memaksa Bapak Ibu. Sebenarnya belum cukup umur anak ini untuk dia naik motor Bapak Ibu. Tapi dia maksa. Ya. Inilah kalau kita suka memaksa juga Tuhan tanggung akibatnya. Demikian juga anak ini. Sekolah dia minta motor, merengek sama orang tuanya. Kasihlah motor. Belum punya SIM, dia pergi ke sekolah, pulang sekolah naik motor, terjadi kecelakaan di daerah Ciwidey. Tahu nggak Bapak Ibu? Nih, tulang tempurungnya ini pecah. Dia kecelakaan, ditabrak motor yang lain. Akhirnya sampai hari ini saya dengar dari bapak ini cacat anaknya. Bahkan minder sampai lulus sekolah pun. Dia mau melanjutkan, tidak mau bekerja dia tidak bisa karena sakit kakinya. Sudah berobat kemana-mana, ini tempurungnya pecah Bapak Ibu. Dan adiknya yang satu lagi, orang tuanya bilang, saya tidak akan kasih Bapak anak saya ini untuk naik motor, tunggu nanti kalau sudah waktunya. Kalau dia sudah punya SIM, saya lebih baik antar jemput dia. Nah inilah peran orang tua bagi anak-anak. Sebagai ayah tentu memikirkan, dia tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Oleh sebab itu sebagai anak-anak jangan suka maksa sama orang tua. Kalau kita diberikan nasihat, orang tua itu punya tujuan yang baik. Dia memiliki penciuman yang tajam, oh ini bakal terjadi bahaya, tidak boleh. Ya, oleh sebab itu kita belajar, demikian juga Bapak yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Ya, dia juga akan memiliki penciuman yang tajam. Kita percaya Tuhan pun akan menolong dalam kehidupan kita. Jangan suka memaksa. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan belum sembuhkan, kalau sakit, jangan paksa. Waktunya nanti akan tiba. Sabar, tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Ya, jangan ngambek istilahnya ya. Jangan pundung, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Demikian juga anak-anak, andalkan orang tuamu. Saya yakin orang tua akan membuat yang terbaik. Orang tua akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, seperti lidah yang mengucapkan hikmat. Itu penting Bapak Ibu, seperti lidah yang mengucapkan hikmat.
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita akan tahu bagaimana kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita. Seperti tubuh kita secara jasmani membutuhkan makanan Bapak Ibu. Demikian juga hidup rohani kita membutuhkan makanan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah nutrisi-nutrisi yang akan menguatkan kerohanian kita untuk kita terus mengiring kepada Tuhan, untuk terus kita mengalami kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita. Bersyukur Bapak Ibu pagi hari ini lewat kebenaran firman ini kiranya boleh memberkati kita semua. Yang kelima Bapak Ibu, seperti telinga yang dapat mendengar. Itu yang kelima. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Di tengah-tengah himpitan persoalan sakit penyakit, mari kita terus berdoa dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Sebab mata Tuhan menjelajah dimanapun berada. Umat manusia yang ada di bumi ini, Tuhan menjelajah matanya, baik kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang tidak benar. Ya, kita percaya saat-saat ini ada banyak pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Tapi percayalah, ketika kita menghadapi pergumulan, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih Bapa itu akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Allah peduli di dalam kehidupan kita. Allah sangat peduli bagi umat-umat Tuhan yang senantiasa mau berharap dan bersandar kepadanya. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya mengalami sakit, opname 21 hari Bapak Ibu. Masih setelah opname 21 hari, harus dikarantina 10 hari. Pulang dari Jawa Timur ke Bandung, makanya sembuh sebentar, sakit lagi. Hampir 1 tahun Bapak Ibu. Saya tidak melakukan aktivitas apa-apa. Secara manusia kadang-kadang, aduh Tuhan kenapa ya harus seperti ini. Tetapi di tengah-tengah persoalan pergumulan, penyakit yang saya alami Bapak Ibu, begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu, saya udah males makan Bapak Ibu. Bayangin kalau kita udah gak mau makan. Berat tadinya 75 Bapak Ibu, tinggal 50. Ya, perjuangan yang luar biasa. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Kasih Allah itu tetap melimpah dalam kehidupan saya. Saya tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Saya percaya di tengah-tengah keluarga saya yang selalu mendukung saya, istri, anak-anak saya, selalu memberikan support dan mendoakan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saya ada berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya Bapak Ibu. Tapi saya percaya, Bapak Ibu tahu nggak, tangan saya ini nggak bisa digerakkan. Kalau saya disuruh berdoa, hanya begini Bapak Ibu, sakit Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kalau semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Ya ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena saya. Saya nggak bisa Bapak Ibu, sakit pakai baju aja nggak bisa. Ya, tapi saya bersyukur. Saya kalau boleh dibilang mungkin sudah lupa Bapak Ibu ingatan saya. Kalau istri saya tahu, saya mungkin 1 minggu nggak mandi, saya nggak makan Bapak Ibu. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Terus turun. Saya juga nggak tahu. Saya hanya berserah sama Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu telinga Tuhan itu akan selalu mendengarkan umatnya yang senantiasa mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang mau terus berharap dalam situasi yang sulit, dalam keadaan apapun. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, bagaimana? Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dalam hidup saya. Saya mulai mau makan sedikit demi sedikit terus. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu. Dan puji Tuhan, kalau saya boleh sehat hari ini karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, masalah boleh ada dalam hidup kita. Apapun itu, sakit penyakit, pergumulan, persoalan, percaya Allah yang penuh kasih itulah akan selalu memperhatikan bagi umat-umatnya yang mau selalu berdoa kepada Tuhan,
selalu meminta kepada Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini saya semakin sehat karena berkat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, dan saya percaya di usia saya yang bertambah, Tuhan berikan kesempatan hidup untuk yang 2 kali bagi saya. Saya mau tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus saya. Minggu yang lalu saya pergi Jawa Timur untuk menyaksikan, untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja di Jawa Timur, Bapak Ibu. Mohon dukungan doa. Kalau Tuhan izinkan minggu ketiga saya pergi ke Jawa Tengah, ada seorang hamba Tuhan yang mengundang saya untuk saya bersaksi, untuk saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Saya berserah sama Tuhan. Kemanapun Tuhan Engkau mengutus saya, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya siap Tuhan. Saya siap untuk selalu melayani Tuhan dimanapun, kemanapun saya pergi. Kalau Tuhan utus, saya siap berangkat Tuhan. Nah Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya pulang dari Jawa Timur ke Bandung, masih dalam kereta, saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Jawa Tengah. Kalau Tuhan izinkan, saya akan berdoa dulu. Saya akan berdoa dulu, Pak Pendeta, saya bilang gitu. Doakan saja. Kalau Tuhan izinkan, pasti saya akan berangkat. Ya, kita belajar Bapak Ibu, taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal, mengorbankan dalam hidup kita, menebus kita, apa yang dapat saudara dan saya balas atas kebaikan Tuhan? Selain kita tetap terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya karena Tuhan mengerti. Ya. Ada pujian yang mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti. Amin Bapak Ibu. Allah mengerti di dalam setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini impartasikan kasih Bapa itu di dalam hidup kita. Ya, seperti otak yang merencanakan, seperti mata yang dapat melihat ke depan, seperti hidung dapat mendeteksi adanya bahaya, seperti lidah yang mengucapkan hikmat. Ya, kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, karena kita diberkati. Lewat lidah Tuhan menciptakan apa yang ada di bumi. Tapi ketika dia menciptakan manusia, secara khusus dia ciptakan manusia itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sebagai orang tua, hati-hati dengan perkataan lidah kita. Karena lidah itu dapat memberkati, lidah itu juga dapat menyakiti orang lain. Ya. Sebagai orang tua, hati-hati berkata kepada anak-anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada seorang tua yang mengatakan ke anaknya, ketika mungkin dia melakukan satu kesalahan, dia bilang perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu berbahaya, bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Mohon maaf kalau dia bilang goblok kamu, goblok. Jangan Bapak Ibu. Perkatakan yang baik, pinter kamu, pinter kamu, pinter kamu. Nanti Tuhan kasih pinter dia. Jangan ya, gak boleh. Kita harus sebagai orang tua juga belajar. Ya memang tidak mudah ya menghadapi anak-anak yang sekarang sedang berkembang, usianya semakin remaja menuju ke dewasa. Sebagai orang tua harus bisa belajar. Mungkin sebagai teman, sebagai kakak, tidak sebagai orang tua saja. Ya. Tapi saya melihat ada orang-orang yang mengatakan yang tidak baik kepada anaknya. Akhirnya apa? Si anak juga perkataan itu berkuasa Bapak Ibu. Bisa memberkati, bisa mengutuk juga perkataan orang tua itu. Makanya jadi orang tua hati-hati kalau berbicara kepada siapapun. Supaya apa? Anak kita tidak mengalami dampak yang tidak baik di dalam hidup kita. Ya. Bapak juga hanya berkata, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi Bapak. Ya, kita percaya sebagai orang tua, pagi hari ini kita boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya 5 hal ini boleh memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari impartasikan kasih Bapak itu. Kasih Bapak adalah jiwa-jiwa. Bagaimana kita belajar memenangkan jiwa-jiwa di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saya punya teman Bapak Ibu, kesaksian saya yang terakhir. Ketika saya ke Jawa Timur, teman saya ini
teman SD Bapak Ibu. Bahkan kemarin waktu saya ke sana itu dia yang jemput. Dia tidak kenal Tuhan, tapi ketika bertemu dengan saya, bagaimana saya belajar mengimpartasikan kasih itu. Akhirnya sampai hari ini dia boleh tetap mengenal Tuhan, bahkan dia belajar melayani Tuhan lewat kendaraan dia yang punya. Jadi dia anterin jemaat, jemput jemaat ke gereja. Kemarin saya ketemu dengan dia, saya bersyukur. Ya, kita juga harus belajar, memang tidak mudah, apalagi mengimpartasikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sampaikan saja, ya, mau percaya tidak percaya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tugas kita adalah bersaksi, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita adalah apa? Membawa hidup kita supaya jadi berkat. Kasih Bapa yang ada dalam hidup kita itu kita impartasikan kepada orang lain lewat kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, impartasikan kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memakai saudara dan saya dengan luar biasa. Tuhan akan memakai kehidupan kita. Kita akan diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar apa? Menaburkan kasih Bapa itu di dalam setiap kehidupan kita, dan bagi banyak orang Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Karena apa? Dari hidup kita lah, dari perkataan kita lah, dari tingkah laku kita lah, mereka akan melihat bagaimana sebagai seorang anak Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, sebentar kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Sehingga saya maju ke depan, kita akan menaikkan pujian. Nyata
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang menguatkan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang akan melayani. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, layakan kami, kuduskan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berlayak di hadapan Engkau. Dan kami berkenan Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Malam waktu diserahkan, ia mengambil roti serta mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi bagian dalam hidupku, peringatan untukku ketika engkau memakannya. Kita bersyukur pada kita kasih. Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh melaksanakan pertemuan pagi hari ini. Kita masih bersatukan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan caranya gambarkan. Saya
sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Kiranya menjadi peringatan bagiku setiap kali kamu memakannya. Mari Bapak yang dikasihi Tuhan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup kami, kami masih boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat kematian-Mu Tuhan, lewat penyaliban-Mu Tuhan, kami umat-Mu diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Lewat tubuh-Mu yang tercabik-cabik, Engkau Tuhan yang diberi mahkota duri Tuhan, Engkau yang dipaku tangan-Mu dan kaki-Mu Tuhan. Kami percaya itulah pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kita di atas bawah. Cawan ini adalah yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh bersyukur pada Engkau. Haleluya, boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Berpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami imani Tuhan, lewat darah dan tubuh-Mu Tuhan, kami Tuhan yang mengalami masalah akan Kau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami yang sakit pagi hari ini dimanapun kami berada, kesembuhan daripada Engkau, Engkau sanggup menjamah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, segala persoalan, pergumulan, sakit penyakit apapun, Tuhan sanggup menjamah kami. Tuhan sanggup menyembuhkan kami, memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan kami terus Tuhan belajar mengimpartasikan, Tuhan belajar membagikan kasih-Mu yang boleh kami terima ini Tuhan. Kemanapun, dimanapun kami berada, Tuhan kami percaya Engkau akan terus pakai kami umat-umat-Mu. Jemaat Berea di tempat ini kami percaya Tuhan, berkat Allah tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini yang saat ini ada di gereja diberkati dahsyat luar biasa, maupun jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring pun tidak luput dari berkat Tuhan melimpah atas hidup kita semua di tempat ini. Amin. Ya. Terima kasih Asisten Pastor Amos Suwito untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali setiap jemaat GKRI Berea. Kalau kita sudah menerima kasih Bapa itu dalam hidup kita, mari jangan simpan kasih itu, tapi kita impartasikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang boleh memberkati hidup kita di tempat ini, yang saat ini mengikuti ibadah, tiba saatnya juga kita akan sama-sama memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Ya, mari saya mengajak setiap kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan. Perlu diketahui jemaat bahwa persembahan minggu pertama ini kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk alokasi ke bidang misi ya. Mari saya mengajak sama-sama kita berdoa terlebih dahulu.
Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kasih Bapak yang Engkau telah berikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini tanpa terkecuali ya Bapak. Dan kami pun Tuhan mau membagikan kasih itu, mau mengimpartasikan kasih Bapa itu Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, agar mereka juga dapat mengalami kasih Bapa yang selama ini kami terima Tuhan, dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Asisten Pastor Amos Suwito yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, berkat anugerah, kemurahan, kekuatan, kesehatan yang daripada Allah Bapa dicurahkan buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau akan memakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu ini Tuhan, dan nama Engkau dimuliakan oleh segenap aspek kehidupannya Tuhan. Pakai kehidupannya menjadi lebih dahsyat lagi Tuhan, kekuatan kesehatan melimpah Tuhan. Berkati sebagai kepala rumah tangga, berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama Engkau dimuliakan Tuhan. Berkat Allah tingkap-tingkap di langit tercurah untuk kehidupan rumah tangga gembala hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi nama-Mu Bapa. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini Tuhan. Berkati para pengelola keuangan gereja, berikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau untuk mereka boleh mengelola berkat-berkat itu Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan dengan cara lakukan scan QR code yang saat ini tertera di layar handphone, di layar televisi, di layar laptop Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga Bapak Ibu bisa berikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya. Berikut kami sampaikan kegiatan pelayanan di GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya. Hari Selasa dan Jumat kita ada kegiatan seperti luar biasa. Mari kita bangun mesbah doa kita melalui mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat. Live secara online melalui Facebook Bapak Gembala di tempat ini, Benyamin Lumondo, mulai pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari saya mengajak kita sama-sama terlibat untuk kegiatan tersebut. Kita akan berdoa yang disertai berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga akan berdoa buat para pemimpin rohani kita di GKRI se-Indonesia. Mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita berdoa buat pelayanan-pelayanan GKRI Berea, kita juga berdoa buat setiap jemaat, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang bisa hadir ke gereja, silahkan hari Selasa nanti bisa datang ke gereja pukul 7 malam untuk kita sama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian hari Jumat kita ada kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, ibadah kerabat setiap Jumat. Mengajak setiap jemaat juga untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan di ibadah kerabat pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda B Generation dimulai pukul setengah
7 malam ya. Demikian kegiatan pelayanan kita sepanjang 1 pekan mendatang. Jika nanti ada perubahan, kita akan update informasi tersebut melalui grup WhatsApp GKRI Berea ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu mendatang. Tanggal 7 September itu ada Bapak Edi Winardi. Kemudian tanggal 7 September juga itu yang berulang tahun Ibu Amuk ya, Ibu Sakciau. Kami ucapkan selamat menyongsong ulang tahun buat Bapak Edi dimanapun Bapak Edi saat ini berada. Begitu juga Ibu Amuk yang saat ini hadir di gereja. Tuhan Yesus memberkati, kekuatan kesehatan melimpah. Apapun yang dilakukan dikerjakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diberkati. Amin. Ya. Kemudian dukung juga dan doakan pelaksanakan Pekan Persekutuan Jemaat GKRI 2022 PPJ GKRI 2022 dan puji Tuhan. Mari kita sama-sama dukung dan doa atas izin Tuhan. PPJ 2022 ini akan diadakan di gereja di Jakarta secara onsite ya, dengan tema menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama hari masih siang. Kita dukung juga, doakan untuk para pembicara dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode yang lainnya, serta pembicara tamu itu kita sudah dapat konfirmasi itu dari Reverend Dr. Kong Hee ya. Beliau adalah founder and senior pastor City Harvest Church Singapura ya, pada tanggal 25-28 Oktober mendatang. Kemudian juga dukung dan doakan pelaksanaan Natal GKRI Berea tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 dengan tema mengerjakan pekerjaan Bapa, do Father's work ya. Mari sama-sama jemaat mendukung setiap kegiatan gereja di tempat ini. Dan jemaat yang rindu terbeban untuk mendukung kegiatan Natal kita tahun 2022 dan mau memberikan persembahan, silakan setelah ibadah selesai Bapak Ibu bisa mengisi persembahan melalui amplop yang telah disediakan panitia di tempat ini. Demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Menyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, terima kasih Bapa yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan. Engkau boleh mengambil acara kami Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini.
Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami Tuhan meninggalkan tempat ini, kami juga berdoa syafaat Tuhan, khususnya Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, dan seluruh aparatur yang ada Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati, berikan mereka hikmat akal budi daripada Engkau Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur kiranya berkat Allah boleh tercurah bagi bangsa kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, menyatukan hati kami, berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada tanggal 7 Tuhan, minggu depan ini berulang tahun. Baik buat Bapak Edi Winardi, buat Ibu Amuk yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan mereka pribadi dalam hidupnya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilalui dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati di usia yang bertambah ini Tuhan. Biarlah mereka bertambah-tambah kesetiaannya dalam mengiring kepada Engkau Tuhan. Berkati dalam hidupnya, berkati dalam rumah tangganya, berkati Tuhan dalam apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memberkati baik Ibu Amuk maupun Bapak Edi Winardi Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk PPJ tahun ini Tuhan, di bulan Oktober yang ada dikerjakan di Jakarta Tuhan tolong. Berkati Tuhan PPJ ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan hadir Tuhan. Biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan campur tangan. Para pembicara yang ada Tuhan, berkati Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Natal kami di tahun ini, tanggal 11 Desember Tuhan tolong. Berkati baik ketua, wakil ketua panitia, seluruh panitia yang ada, dana-dana yang masih dibutuhkan, Tuhan berkati Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama melaksanakan Natal di tahun ini dengan berkat kemurahan dan anugerah yang Tuhan boleh limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini juga kami tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir pagi hari ini. Terutama kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Benis, keluarga yang mungkin masih dalam tubuh kelemahan Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, pertolongan-Mu nyata. Juga buat Oma Sinta Tuhan, berkati Pak Michael, dari kami Moses Tuhan, berkati. Engkau terus pulihkan Tuhan dengan kasih-Mu yang boleh melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Nyata kuasa-Mu, pertolongan-Mu ada Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, kami yakin apapun dikerjakan umat-Mu, apapun yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka, studi mereka, lumbung-lumbung mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dibuat berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, kami dikasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seusainya ibadah ini kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, kiranya boleh menyertai pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya dan telah menerima berkat